Kan kita ngerasa ya kalau misalnya hawanya nggak enak tuh kerasa kan. Nah, pas di semak sebelah kiri kita melihat sesuatu. Alhamdulillah. Karena apa? Gue geliang banget. Sosok ini tuh kayak minta tolong gitu loh. Besti, selamat malam. Basa-basi banget ya selamat malam. Padahal tengah malam. Eh, Podcast keberapa ya? Ya kesekian lah ya. Sekian kita bikin podcast di episode kali ini karena masih ada satu oleh-oleh dari jalan-jalan kita kemarin ke Bali. Bali ya itu ya? Iya, lupa cerita kita. Lupa cerita gara-gara ada yang sibuk, ya menyibukkan diri sih. Kita semua. Hibernasi kita mah. Ini kenapa sih pada diam semua sih, pada jadi patung, heran. Ada enak buat mager. Ada cerita apa yang mau kita bagi nih buat bestinya tiba-tiba di episode kita kali ini nih? Siapa yang mau cerita? Ayo. Oke, jadi aku aja ya. Jadi pada saat kita ke Bali. Ntar dulu. Kita tunjukin dulu. Kan ada tuh. Iya, videonya di sini. Videonya ya. Nih. Lihat dulu. Jadi begini Besti. Bararesti. Jadi pada saat kita kemarin piknik traveling ke Bali itu kan sebenarnya kita mencari lokasi yang beberapa lah lokasi kan gitu loh. Kemudian kita pengen di suatu sebuah gedung kan ceritanya begitu. Nah, kita mencari gedung, ternyata kita jalan-jalan di sana ketemu tuh yang agak skubidunan kan gitu. Padahal kita lihat siang. Iya, Gitu. gedung nggak jadi ya, belum jadi ya gedungnya. Gedungnya belum jadi. Gedung ya mangkrak lah. Hambalang. Gitu. Jadi nah, setelah kita survei siang hari itu sama Bang Dev. Itu Bang Dev ya? Itu Bang Dev ya? Sama Bang Dev. Terus kita ngelihat gedung kosong di daerah pegunungan gitu ya, kayak pegunungan ya. Iya, dia posisinya gitu ya. tinggi emang. Tinggi kan. Lah udah begitu kita siang mampir merapat ke situ. Sore Bang. Oh iya. Sore itu menjelang. Itu jam 4, jam 5. Jam 4 menjelang maghrib. Karena gue ingetnya apa coba? Habis dari situ kita makan di Jimbaran. Iya. Oh iya. Makan mulu kerjanya. Kan piknik deh. Iya benar. Gitu. Kan gitu. Oke, jadi pada saat sore itu, nah, setelah keliling siang, pada saat sore itu kita ngelihat gedung yang indah itu, kita langsung masuk tuh. Nah, kita masuk, intinya sih survei kan gitu ya. Tapi yang survei aku sama Bang If doang ya naik. Iya kan si Bi kan sama If sempat masuk naik. Ke dalam tuh. Sempat naik, ada 3 lantai ya Bi ya? Ada 3 lantai, kita di luar ya Bang. Kita di luar. Ada 3 lantai. Terus Bang Des juga ikut. Nah rencananya malamnya kita ke sana ya Bi. Rencananya oke. Ada begini. If bilang ini serunya kalau malam nih. Iya benar. Benar nggak? Serunya malam nih. Oh iya, rencananya memang kita mau langsung syuting ya pada sore itu ya. Tapi setelah makan. Nah dia nih si If nih. Ini serunya kalau malam nih. Seru kalau malam nih, lebih seru nih. Nah, cuma dalam kegiatan survei itu pada sore hari itu Bi sama If ceritain dong kalian berdua tuh. Yang toktik. Nah, dari lantai mana dulu nih ceritanya? Dari lantai 1 dong. Dari lantai 1 nih kita naik. Nah, aku udah firasat nggak enak. Kan kita ngerasa ya kalau misalnya hawanya nggak enak tuh kerasa kan. Aku milih jalur yang kiri, padahal jalur yang kiri itu
emang lewat semak-semak gitu loh. Tapi aku lebih nyaman lewat yang situ aja. Terus masuk, naik, udah kayak hawanya nggak enak. Apalagi itu kan bangunan belum jadi ya. Jadi kanan kirinya emang nggak ada pembatas buat kalau misalnya kita kayak Naik kepleset tangga atau gitu. apa, naik tangga. Jadi yang kayak nggak safety lah gitu kan. kayak misalnya kita amit-amit pleset atau apa, ya udah jatuh aja. Betul, Jatuh aja. benar. Itu tinggi lagi kan. Terus singkat cerita pas kita udah naik ke atas ke lantai 3, itu kan banyak kayak atap-atap yang bocor gitu ya. Jadi pas kita naik, jadi sebelahnya itu lantai 3 sebelahnya itu adalah hutan rimba yang sangat rimbun. Nah, Di situ kedengeran ada suara orang malu, tapi kayak Malu. Orang, gue sempet ada orang malu, dengar suara orang malu. Orang kalau malu gimana? Gitu apa gitu? Kan gue bingung ya. Bukan. Memalu. Kayak motong, kayak agak malu atau motong apa tuh namanya, kayu. Oke. Kalau orang Gitu. Irian bilang, daerah teman-teman rekan kita tuh toki-toki. Toki. Oh, ngetok-ngetok pakai palu gitu maksudnya. Gitu, Bi. Maksudnya ngetok-ngetok pakai palu. Iya gitu. Tapi keras banget. Oke. Aku kan di situ di gedung itu cuman kita berdua ya, sore-sore itu ya. Jadi aku tanya sama Bang If, itu apa ya? Ya paling orang tuh. Oh iya, paling orang. Cuman ku cerna lagi, orang ngapain di tengah hutan ngetok-ngetok palu kayak. Benar. Mending ya sekarang kan zamannya udah canggih. Mending kalau kayak suara pemotong pohon yang gitu masih make sense. Orang ngapain ngetok-ngetok? Dan kita di lantai 3 itu dengeran keras banget dan sangat jelas banget gitu loh. Tapi udah ada makhluk-makhluk yang kamu lihat. Nah, jadi aku kan ngambil di videonya ini ada kayak ruangan-ruangan yang benar-benar kosong, yang gelap dan lembab karena banyak yang jatuh-jatuh itu ya. Air yang jatuh kan, atau yang kan banyak yang gitu bocor. ya. Jadi kayak itu tuh benar-benar aku aja nggak berani masuk. Karena yang pertama itu bukan daerah kita, itu di Bali. Yang kedua aku cuma berdua sama Bang If. Terus yang ketiga emang karena kan itu nggak pernah dipakai ya, jadi kayak lantainya tuh kayak licin, lembab, lumut. Nah, jadi takutnya juga sih itu karena efek dari kebocoran. Iya, dan takutnya kayak kepleset gitu loh. Amit-amit kepleset atau apa gitu kan. Oke. Nah, terus Memang di sampingnya juga nggak ada pengamannya juga. Jadi Ya, nggak ada makanya. railing namanya. Iya. Pada tangganya itu ya. Dan itu ada kayak sebelah ruangannya tuh kayak ada bekas apa ya, yang dibuat lift gitu loh. Yang dibuat lift tapi nggak ada liftnya. Jadi kayak dari lantai 3 langsung brol gitu. Udah Iya. kosong. Bawahnya kosong. Memang gedung belum jadi ya. Memang gedung belum jadi. Berarti kalau misalnya tadi si Bi cerita takut kepleset, terus kemudian di belakang itu tidak ada pengaman dan hutan belantara. Ingat nggak pada saat kita udah setting alat mau opening tuh, Bi? Iya, pas malam kan. Pas malam itu kan datang security tuh, kenapa kita tidak diizinkan untuk melanjutkan syuting di situ. Nah, akhirnya si If, kalau nggak salah lu ya If ya, yang cerita ya, ada satu kejadian di situ. Yang dilihat seperti itu. Ada kejadian menyedihkan. Ya, jadi semuanya menjadi make sense. Karena emang jalurnya juga nggak gimana ya, masuknya juga udah kayak bukan padang ilalang, siapa sih namanya, rumput-rumput yang udah tinggi gitu. Semak belukar terus. Tapi ingat nggak yang ada dong di ngerekam security-nya itu? Iya, ada. Nanti kita tayangin ya. Di Bedik. Kita udah ngeset terus
dikasih tahu nggak boleh kalau malam karena emang keadaannya gelap dan itu emang gedungnya itu kayak bener-bener di tengah lapangan gitu loh yang nggak ada penerangan sama sekali. Jadi emang ditakutkannya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau misalnya the demit mah ini kan Tapi gue bersyukur kita serahkan. Tapi beneran begitu security datang terus kagak diizinin kan melanjutkan, alhamdulillah. Karena apa? Gue geliang banget. Iya. Gitu kan. Auranya. Bener-bener yang lu bilang sama aku kan, Bi. Mbak dapat pesan dari If kalau memang nggak kuat nggak usah dilanjutin. Gitu kan, barometernya Mbak kan kamu bilang gitu kan. Oh iya. Gue udah yang tuing beneran asli. Dan lu bawa oleh-oleh, inget nggak? Iya. Nah, ini cerita seru lagi nih. Jadi kan karena nggak jadi syuting kan, kita inget nggak yang di foto itu nanti ditunjukin di sini. Yang di foto tuh kita sebelum syuting, aku ngefoto-foto tuh emang ngefoto gedungnya. Jadi di atas di lantai 3 tuh ada lantai 3 apa lantai 2 ya? Lantai 3 atas. 3. Nah itu ada kayak bayangan merah, inget ya? Nih, terus nih fotonya nih. Ting. Terus kita zoom. Itu bayangan merah dan bentuknya hampir-hampir kayak tengkorak. Tapi sebelum itu juga emang kita ngeliat ada beberapa bayangan kayak yang mondar-mandir gitu loh. Terus kalau nggak salah Bang A lihat deh. Tapi itu sore. Itu sorenya. Kita pertama. Jadi kan kita memang 2 kali ke situ. Dan pada saat kita di luar, If dan Bi masuk dengan Dev. Nah kita kan masih di luar tuh. Nah pas di semak sebelah kiri kita ngelihat sesuatu. Yang jalur aku masuk kan? Ya, itu dia. Nah, tapi kan karena siang ya, kan itu kayak hulu ya, jadi kita nggak gitu nangkep ya. Gitu nampak. Baru malam itu kita ketemu dengan security, saya ulangi lagi ya, dengan security, kemudian kita di cancel malam itu, terus dalam proses perjalanannya dia yang bisa cerita. Nah, sebelum itu yang itu tadi. Yang itu apa itu If? Nah sekarang If nih. Apa If? Cerita dulu ya dari aku masuk. Kan aku sama Mbak Vini masuk ke lantai pertama. Di mana di lantai pertama tuh emang ada sosoknya, tapi ya sewajarnya rumah-rumah kosong aja sosoknya di lantai. Apaan orang gede kok sewajarnya? Wajarnya rumah kosong itu wajar gitu ya. Sangat biasa. Setelah itu kita udah menelusuri semua lantai 2. Kita anggap itu biasa aja. Lalu kita anggap apa lu anggap? Aku anggap deh. Nah, biasa aja. Lalu saya dan Mbak Lini memutuskan untuk naik ke lantai 2, di mana di lantai 2 ini ternyata sosoknya lebih powernya lebih tinggi daripada yang di lantai pertama. Tapi masih bisa teratasi sangat mudah. Level-levelan. Iya, level-levelan. Sesuai anak tangga. Dan di lantai 3 itu ada satu ruang kosong di mana Mbak Bini saya suruh masuk ke sana, tidak berani. Ya itu yang tadi aku bilang, yang benar-benar gelap lembab. Itu sosok yang terkenal di Bali atau wujudnya maksud gue ya? Yang di lantai 2 ini sama satu ini masih random. Oke. Masih random. Nusantara lah ya. Ya. Lalu kita mencoba untuk ke lantai ketiga. Di lantai ketiga ini ada sosok yang paling powerful dari semuanya. Dan di lantai ketiga ini ya banyak sekali gangguannya yang ada di sana. Bahkan di gedung itu saya melihat ada satu sesajen itu gunanya buat ritual sesuatu yang menuju negatif. Black magic. Ya. Di lantai 3. Iya. Di salah satu tiangnya itu ada sesajen. Secara goib atau secara beneran? Kan biasa di Bali kan masih ada kayak gitu-gitu ya. Tapi sesajen itu tuh yang agak khusus ya. Niatnya bukan buat ibadah tapi oke. Oh gitu ya. Ada ciri-cirinya gitu ya. Iya. Okay. Secara retrokognisi tempat If di situ tuh apakah itu gedung jadi semacam
istana kecil untuk para makhluk-makhluk yang ada di sana atau gimana tuh? Ada ininya nggak? Ada pemimpinnya atau Tempat berkumpul gitu maksudnya. maksud lu gitu. Karena itu kan gedungnya gede banget tuh. Ya, Pasti. Gitu loh, bisa kalau buat Besar. manusia juga itu bisa dibikin istana kecil dong, Bang. Kan gitu. jadi yang saya lihat di situ tuh awalnya kan itu gedung kosong lama, terus tadinya itu banyak perebutan kekuasaan. Misal bangunan kosong itu kan bagi makhluk astral kan dia diibaratkan sebagai suatu kerajaan. Itu sering ada kayak perebutan kerajaan di situ. Nah, terus yang terakhir yang memimpin di situ itu menurutku agak nyeleneh sih. Kalau yang lain kan Nyeleneh is apa ya? nyeleneh itu kayak Kalian tuh unik. agak unik lah, agak unik. Dimana sosoknya itu emang sosok asli dari Bali, sosok asli dari Bali, dan dia ini bikin kerajaan tapi bukan buat kayak buat nakut-nakutin atau apa atau menguatkan kerajaannya, dia enggak. Dia buat kerajaan itu buat menjebak banyak sosok. Oh, uniknya begitu ya? Ya. Maksudnya menjebak banyak, kan biasanya nih justru makhluk astral itu menjebak kita manusia yang aneh-aneh ya, untuk masuk ke situ, ya kan? Nah, dia menjebak sesama makhluk astral. Tujuannya menjebak makhluk astral itu pertama dia ini kayak pertama mengamankan daerah situ. Dia nggak mau daerah situ kena efek negatif, makanya kayak makhluk astral negatif itu dia jebak ke dalam bangunan itu. Disuruh masuk ke situ. Iya. Terus habis masuk ke situ disuruh ngapain? Nggak mau ngapain, nggak bisa keluar dia. Hah? Misal katakanlah kirim santet nih, ya kan, ke daerah situ, itu pasti masuknya ke bangunan itu. Oh, jadi si makhluk yang disuruh untuk ngirim santet itu masuk ke situ dan dia nggak bisa balik lagi? Nggak bisa keluar. Dia nggak bisa keluar dari bangunan itu. Ya Jadi- keren juga ya sebenarnya sih ya untuk jadi taman bermain ya. enggak menghindari mengurangi jumlah makhluk-makhluk pesuruh untuk negatif, ya dong. Ya Benar berkeliaran sih? jadi di ini ya. Iya kan, misalnya nih si A nyuruh nyantet si B lewat makhluk ini, Itu kan masuk. ilustrasi maksudnya. Berarti kan udah nggak bisa kemana-mana lagi, berkurang satu gitu loh. Maksudnya itu Suruhnya. ilustrasinya seperti Iya. itu. Ya Allah, nggak usah sedih terus, Bang. Dan kalau kita lihat secara isu-isu yang beredar kan memang di bangunan itu banyak setan-setan yang malah banyak yang dari luar Bali yang kelihatan itu. Kayak kita lihat katakanlah setan endemi di daerah Jawa banyak yang di sana, Sumatera juga banyak yang di sana. Karena memang itu trap. Oh, berarti nggak salah dong tadi gue bilang Nusantara. Bahkan itu kan aku juga tanya itu si penunggunya, kenapa kok kayak gini. Memang ini aku suka kayak gini, kasihan orang-orang sini kalau sampai yang negatif-negatif ini sampai mana-mana. Oh, ya sajane. Ya sebenarnya keren ya. Keren. Kalau gitu keren ya. Keren juga gitu. Gambar Bi? Oh, aku sempat gambar juga yang ngikutin aku yang pas malam itu loh. Malam kan kita nggak jadi kan. Terus kan iya, di sayang, mobil ya. Yang tadi salah satu yang nongol. Yang ada merah-merah itu. Merah-merah itu kan salah satu tuh di sebelahnya tuh kayak ada sosok kayak Nyi Blorong, tau Nyi Blorong gak sih? Kayak gitu, cuman tuh rambutnya bener-bener kayak terbang gitu, gede. Terus karena menurutku itu tuh sosoknya unik, jadi ku ingat biar nanti sampai hotel aku gambar gitu loh. Niatku gitu. Cuman di jalan si If tuh udah ngingetin aku, kamu tuh ngapain ngingetin kayak gitu? Ya kan sayang, aku ngambil footage kan sayang gitu. Iya, tapi dia ngikut ke mobil. Iya, tapi kan aku itu karena terenyuh dan dia mengikuti. Benar. Nah, iya. Itu tapi pertamanya aku nggak ngeh kalau dia ngomong apa gitu, aku nggak ngeh. Aku ngehnya cuman kayak karena sosok ini unik menurut aku, yang lehernya panjang, yang leher doang, darah-darah gitulah pokoknya. Itu sosoknya perempuan berarti? Sosoknya Iya, yang aku lihat perempuan sih. Terus If ngingetin ke aku, jangan dong, jangan diinget-inget, ngapain. Tapi kan maksudku biar nanti kalau
hotel tuh udah langsung sat-set gitu loh. Inilah gambarannya ketika pada saat itu Mbak Bini selama perjalanan dari keluar gedung itu pandangannya kosong. Tapi aku nggak Kelihatan ngerasa berarti ya. kalau pandanganku kosong. Aku jujur aku nggak ngerasa. Pakai terenyuh Sampai- lagi. Iya, sampai pas di mobil aku sampai pas kamu ya, pas si Mbak Tata ini bilang, kamu ada yang ngikutin kok dek? Hah? Iya tuh. Tapi aku ngerasain juga gitu sih. Terus kayak aku akhirnya ngomong pas dari minimarket itu aku ngomong, aku jadi sedih ya. Nih orang tuh minta, nih Makhluk. sosok ini tuh kayak minta tolong gitu loh. Berarti kamu nggak Minta sadar waktu tolong. diomelin sama si If? Sadar nggak sadar gimana sih kayak Padahal si If kenceng banget ya Bang Al ya? Iya, Iya. Dari CB ya? Kencang. Cuma Iya, permasalahannya aku dia nggak- mempertahankan memori itu. Iya, mempertahankan memori itu. Karena aku orangnya cepet lupa. If nggak setuju karena itu bisa menggeret secara energi gitu loh. Iya. Mengikuti kan Iya. gitu jadinya. Cuman aku sayang aja. Tapi Karena satu aku sisi lupa. begini. Satu sisi kan itu trap kita bicara tadi. Iya, itu trap. Kemudian ternyata trap itu jebol bagaimana ya? Karena teringat terikut dengan memori atau gimana nih penjelasannya nih? Mungkin ini apa ya kayak cipratan sedikit energinya Oh, sih oke. itu ada yang ke bawah di Mbak Bini. Oh, ke feel-nya gitu Iya. ya. Dengan tujuan mau gambar bestie. Jadi intinya kemarin sedikit ada ya dibilang percekcokan juga enggak, tapi sarannya agak tegas tapi lebih Tapi aku kenceng banget jujur, ya. tapi jujur aku nggak aku cuman kayak nganya dia kayak cuman bilang, kamu ngapain sih nginget-nginget kayak gitu? Karena aku mau gambar. Jadi aku gambar di mobil, oke. tapi Daripada akhirnya aku- digambar di mobil ya. Nah, akhirnya aku gambar di mobil untuk memuaskan hasratku dan menghilangkan si dedemit itu. Kan Oke, itu mau suatu pertengahan. Lanjut digambar nggak? Itu udah aku gambar sih, nanti aku tegas. Oke. Jadi sosoknya kayak gini, Wah, Itu sosok yang mana itu? yang ngikutin aku. Oke. Yang sosok yang merah nanti biar ditebak-tebak Besti tuh. Apa tuh yang merah? Betul. Ada di foto Ini yang ketangkap. berarti gambar cuma satu aja nih di podcast ini. Yang aku ngeh kan, yang aku ngeliat detail dan jelas kan itu. Jadi Mbak Bini waktu di sana itu udah teralihkan perhatiannya oleh sosok ini, jadinya dia nggak akan fokus buat gambar hal lainnya. Oh, begitu ya. Padahal pas sore itu aku udah ngobrol sama Bang If kayak, oh ini ya yang gede ini ya, oh ini ya yang kayak lihat ini ya bagus ya nanti Dan kalau misalnya digini. waktu Tapi nggak ingat. Iya. Pas udah waktu malam naik nggak ingat. lantai ketiga kamu tuh belum lihat sosok sebenarnya dari yang menguasai situ, karena kalau kamu lihat sekali dan gambar sekali pasti habis energinya. Oh gitu. Iya itu efeknya aja ya. aku udah capek sih. Aku nyating kamera, Iya, terus betul. nyiapin tuh udah kayak ngerasanya tuh capek gitu loh. Apalagi aku ngefoto dan ngelihat si bayangan merah itu, dan itu jelas banget soalnya. Mungkin gambarnya ini ya penunggu apa sosok penguasanya tuh kayak ogoh-ogoh kalau digambarin. Terus kalau yang ini If, sosok yang digambar sama Bi ini termasuk sosok jenis apa? Ini apa ya? Dia menciptakan sosoknya sendiri ini. Kalau kuyang bilang kuyang juga bisa, bukan kuyang. Tapi ini negatif ini, yang pasti dia akan menjerumuskan orang. Misal dia ikut ke orang nih, orang yang dia pengaruhi pikirannya itu pasti akan dijerumuskan, entah meninggal, entah sakit, entah apa. Hal negatif lah ya. Oh, pantes. Kamu kenceng banget ngomelin si Bi waktu di mobil. Tapi aku nggak kerasa kenceng, jadi kayak cuman dia kayak ngomong. Sebenarnya diskusi sih sebenarnya arahnya ya. Diskusi mengingatkan, tapi itu mengingatkan yang agak sedikit kencang. Karena memang pada saat di Bali itu kita menyesuaikan secara ter ya, artinya energinya beda kan gitu loh. Secara sugesti kita juga beda. Jadi kita menyamakan frekuensi di sana supaya bisa melihat sesuatu apa yang di sana. Kan kita piknik dengan menikmati sesuatu alam dan piknik di situnya kan gitu loh. Nah, dengan ter atau frekuensi dan gelombang di sana kita juga kan butuh penyesuaian seperti itu kan. Tapi memang itu pada berasa lelah semua kan. Iya. Oh, satu lagi deh, gue mau nanya,
ini apa namanya? Kok gue ngeblank ya? Ada cerita apa maksud gue? Sosok ini tuh kenapa? Kenapa dia minta tolong gitu? Kenapa? Aku juga penasaran nih. Karena pas itu belum kelar kita nanyanya. Hanya gimmicknya dia aja ingin dikasihani atau memang historical sebelumnya dia ada? Besti ini if melakukan retro karena kita sudah posisinya udah lebih dari sebulan, maka if melakukan retro. Nah, dengan melihat gambar ini untuk menuju ke sana lagi. Tapi ya mudah-mudahan no problem. Biasa dia melakukan itu. Oke, Besti. Dilanjut, If. Ini juga sini sosok ini. Jadi sosok ini tuh dia penggabungan dua sosok jadi satu. Why? Jadi kelihatannya bukan kelihatannya sih, yang saya lihat itu dia penggabungan dari sosok yang pernah kecelakaan di jalan depan itu dan serta ilmu santet yang nyangkut di situ, dia gabung jadi sosok ini. Ilmu santetnya apa tuh? Kayak bikin orang sakit nggak bisa ngapa-ngapain, badannya kaku semua. Oke. Jadi antara energi satu dengan yang lain ini gabung jadi satu, jadi makhluk yang bentuknya seperti itu ya. Iya. Jadinya ya. Ini perasaan gue aja atau gimana ya? Kok agak geli ya, If? Nggak apa-apa, aman-aman. Iya kan, kalau misalnya melakukan retro kan berarti menggunakan energi untuk menuju ngerempet. Perasaan di antara kita berempat gue mulu ya, dikit-dikit geli yang faktor ini mungkin yang bisa lagi muda. faktor U sama faktor L, biasa dia begitu. Fair. Gitu. Oke, itu aja kali ya. Yang karena ini judulnya Dibuang Sayang ya. Iya, sebenarnya seru sayang. banget sih sebetulnya. Seru banget. Dan kalau kita jadi syuting di sana, mungkin kita satu-satunya yang pernah syuting di sana malam. Iya. Karena kita sudah cek di sosial media, YouTube, Instagram dan lain siang semua. Iya. Dan bahkan yang syuting itu rata-rata jam 3 siang naik. Untungnya kita sempat ngambil gambar ya, pas sore sampai mau maghrib. Tapi emang katanya tuh kalau misalnya sore jam 5-an ke atas kayak yang pas kita naik, katanya makhluk-makhluk seperti itu emang lagi mulai bergelir ya tuh, bener nggak? Iya, makanya waktu itu kan kamu dengar suara tek-tek, aku ceng-cengin tuh, aku gantian pakai batu, aku tek-tekin lagi tuh. Kita saling bersautan. Pokoknya kalau ada makhluk astral diceng-cengin aja. Kalau berani ya. Nah, tapi emang kita suka ngeceng-cengin sih. Kalau berani jangan. Nggak apa-apa nih, ceng-cengin aja deh. Suka ngeceng-cengin makhluk astral. Ya kan kita emang biasa suka ngeceng-ngecengin. Nah, ada yang begituan kita bukan lari ya. Ketawa-ketawa. Apalagi If, Bi mungkin? Ya gitu aja kalau ya? saya sih sebenarnya kan memang ini jaraknya sudah jauh dan sebenarnya Bi ini udah nyekat di mobil, jadi kasarannya kan tinggal menyempurnakan ya, caranya menyempurnakan. Ini fakta seperti itu. Jadi tidak ada sesi gambar karena memang berat nanti untuk melakukan flashback ke sana ataupun bukan retro, kita melakukan setelahnya melihat dari sini untuk ke sana, kan itu butuh energi juga kan gitu ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat di situ, itulah yang digambar sama Bi. Makanya gambarnya lain-lain semua, nggak ada yang sama. Nah, kan gitu. Dan bentuknya lucu-lucu. Jadi kalau memang Besti tiba-tiba ingin sekali melihat sosok yang di sana paling penguasa, komen aja di IG, nanti akan digambarkan. Karena kalau digambarkan sekarang akan sangat berbahaya, distorsinya akan membuat pusing. Ya, ini contohnya. Jangan, karena gua aja udah agak-agak ting-tung. Oh, maksudnya nanti kalau misalnya digambar sama aku, kamu nanti distorsinya ke aku semua gitu. Bukan sekitar, karena pertama terlalu jauh tempatnya. Bukan terlalu jauh sih, kalau terlalu jauh enggak masalah. Terlalu besar energinya. Dan pasti dia membawa semua pasukannya, dan pasti selama perjalanan ditarik, dia di perjalanan megang kiri kanannya biar dia nggak ketarik.
Oh, I see. Jadi kita nggak memaksa ya, prinsip kita nggak Emang memaksa. mau bawa tim energi. Besti tiba-tiba nih kok aja di IG nanti digambarin kok pasti. Kita mah ngikut kalian bosnya. Ya yang pasti kan kalau misalnya kalau yang pelajaran yang aku dapat pada saat kita kemarin di bangunan itu ya, bahwa memang makhluk-makhluk astral itu memiliki energi yang ada yang positif, ada yang negatif. Dan pada saat kita berbenturan dengan yang energi negatif, tidak menutup kemungkinan itu juga akan berpengaruh ya entah lewat gelombang otak mungkin ya, If ya. Ya bisa. Iya kan? Nah makanya kenapa disarankan kemanapun kita pergi harus banyak mengingat yang maha kuasa kan gitu ya. Itu tetap berdoa kan gitu untuk ya jagain kita, benteng kita yang paling benar, yang paling bagus, yang paling kuat, bentengnya ya begitu. Harus selalu mengingat Sang Maha Pencipta. Yang pasti tetap semangat Besti karena ini hari kemerdekaan. Kita harus tetap semangat dan semangat. Merdeka. Oke, apapun itu kebenaran dan kepastian hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari manusia yang tidak luput atas salah dan dosa. Cukup sekian di episode podcast kita kali ini yang bisa kita bagi buat besti-bestinya semua. Yep. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.